Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Pilihan Pas Kita dan Keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir menjumpai Anda pagi hari ini, pendengar di manapun Anda berada, untuk edisi hari Senin 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 14 Oktober 2024. Dan kita bersama di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Silakan untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami nanti untuk berdiskusi bersama, bisa bergabung di telepon 0271638123 atau di SMS dan WA 081393809000. Atau Anda bisa meninggalkan komen di YouTube kami untuk bertanya atau berdiskusi melalui komen di YouTube, karena saat ini kami live di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Dan alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini telah hadir narasumber bersama kami yang tentu akan menginspirasi kita semuanya. Telah hadir ada Mas Lukman ya. Mas Lukman ini adalah mahasiswa UNS dan juga juara 1 LKTI Pordisnas Win Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2024. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Miftah. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah. Cukup Lukman saja namanya? Iya, namanya Lukman aja. Iya, Lukman satu kata doang, ngirit ya. Satu kata saja. Iya, kalau ujian itu ngisinya cepat ya. Iya, paling cepat, paling selesainya paling awal. Iya. Ada nama yang panjang sampai 3 kata. Ini lama dinulis namanya. Habis buat ngurek-ngurek. Iya, gitu kan. Tapi alhamdulillah Mas Lukman memang namanya cukup Lukman saja. Ya. Kabar baik dan sehat tadi ya? Alhamdulillah. Ini mahasiswa UNS angkatan berapa sih? Angkatan 2021 masuknya. Angkatan 2021. Jadi semester 7 ini, Mas. Semester 7 ini ya? Iya. Hampir selesai. Mohon doanya. Berapa semester lagi? Semoga 1 semester lagi. 1 semester lagi ya? Cukup ya insyaallah ya? Cukup insyaallah. Oh iya. Dan ini sudah mulai mengerjakan skripsi? Ya, proses penyusunan proposal. Jadi memang 1 semester cukup ya kira-kira ya? Insya Allah semoga. Kalau sering ngadakan lomba penelitian itu saya kira cepat ya. Apalagi untuk judul sudah ditentukan. Kemudian apakah juga nama lomba ini juga nanti dijadikan skripsi juga bisa kan ya? Ya bisa, cuma karena beda, saya ya? di sastra Indonesia ya Mas ya. Di sastra Indonesia jadi topik penelitian ataupun skripsi tentang harus tentang bahasa Indonesia. Oh iya, jurusannya apa tadi? Jurusan Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya UNS. Kemudian untuk konsentrasinya gitu apa? Ya, kalau di sastra Indonesia ada 3 konsentrasi atau 3 pembidangan. Yang pertama ada sastra itu sendiri, itu tentang membahas kesastraan ya, karya kesastraan. Kemudian yang kedua adalah linguistik atau kebahasaannya seperti itu, bahasa secara struktur dan juga ya berkaitan dengan itu semua. Kemudian yang ketiga adalah filologi. Nah, ini yang jarang diketahui, Mas. Filologi adalah ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno seperti itu. Naskah-naskah kuno ya. Naskah-naskah kuno. Jadi yang digeluti ya naskah-naskah peninggalan dulu gitu ya. Ya, khususnya kalau di sastra Indonesia UNS itu fokusnya di naskah Nusantara atau naskah Melayu seperti itu. Oh, naskah Nusantara Melayu. Jadi serat-serat yang lama-lama gitu ya. Kemudian kitab-kitab yang lama gitu ya. Jadi, termasuk Jawa juga dipelajari berarti ya. Jawa nanti itu ranahnya teman-teman di sastra daerah. Oh, sastra Jawa. Beda gitu. lagi berarti. Beda lagi. Tapi satu fakultas. Ya, satu fakultas. Kalau di sastra Indonesia ini termasuk ini ya bibit-bibit nanti yang barangkali menjadi seorang penulis itu. Penulis, jadi bisa jurnalis juga bisa Mas. Jadi penyiar. Wah, ini penyiar nanti bisa ya. Penyiar, kemudian penulis, kemudian jurnalis betul atau wartawan itu ya. Kemudian di ranah editor dan semacamnya seperti itu. Oh iya, sudah punya bayangan nanti di mana? Istilahnya sedang disusun ditata ya. Disusun ditata ya. Nah, tapi paling enggak kan sudah punya pandangan. Karena sudah di akhir semester atau mungkin sudah ada rencana untuk lanjut ke tingkat berikutnya. Ya, semoga itu sedang diikhtiarkan gitu ya. Dan tema kita ini tentang media pembelajaran bahasa Jawa menggunakan Unusteko berbasis flashcard. Betul. Betul ini ya. Dan ini termasuk dijadikan bahan lomba. Iya, bahan lomba. Mas Lukman ketika di
UIN Sultan Syarif Kasim Riau itu ya? Ya, itu salah satu kompetisi LKT atau lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh teman-teman fakultas Formadiksi UIN Suska ya namanya, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Itu kompetisinya di Mei lalu ya Mas ya. Mei atau Mei lalu ya. Mei 2024 ini. Dan mendapatkan juara 1. Alhamdulillah juara 1. Dari mana saja itu? Banyak ya? Banyak ya. Banyak ya? Waktu Seluruh itu Indonesia berarti? Iya, seluruh Indonesia. Ada yang teman-teman dari kita dari Maluku, dari Sumatera juga banyak, dari teman-teman di Jawa juga banyak gitu. Dari ya bermacam-macam, tapi memang waktu itu kebanyakan dari UIN gitu ya Mas ya. Dari UIN? Kebanyakan dari UIN. Ada juga dari kampus negeri ya, beberapa di yang umum gitu ya, Iya, yang seperti UNS termasuk seperti Mas UNS. Lukman ini ya. Iya, betul. Dan itu perseorangan atau kelompok itu Mas? Kami bertiga ya Mas ya. Bertiga ya? Kelompok ya. Karena LKT itu biasanya kelompok gitu Kelompok. ya. Di satu kelompok saya itu ada 3 orang. Satu Mas Bagus Prayoga dari FKIP angkatan 2021. Di UNS juga? Di UNS juga. Satu kampus ya. Ini sedang PIMNAS ya, atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di UNER. Dan kemudian yang satu lagi ada Mbak Hirnanda Mita dari FKIP juga angkatan 2020 yang saat ini sudah lulus ya, baru bulan kemarin sudah lulus seperti itu. Di UNS juga berarti kan? Di UNS juga. Jadi atau memang satu kelompok itu satu kampus? Iya, gitu? satu kelompok wajib satu kampus gitu ya. Cuma beda prodi dan beda fakultas itu diperbolehkan seperti itu. Awalnya jenengan mengikuti lomba LKTI ini bagaimana dulu itu? Kalau lomba ya sebenarnya di LKT ini saya sudah beberapa kali ya Mas. Beberapa kali. Ini dulu, yang ke berapa berarti? Ini yang ke berapa ya? Enggak, saya nggak ngitung sih. Oh, banyak berarti. Ya, karena lomba-lomba karya tulis ilmiah yang sifatnya KTI, kemudian atau esai juga ada, kemudian lomba business plan competition atau BPC dulu juga saya pernah gitu ya. Jadi dulu ceritanya waktu itu ikut teman gitu ya, ikut teman lomba yang sudah pernah juara lomba seperti itu, diajak, kemudian ikut prosesnya seperti itu ya, kompetisi finalnya sampai final, kemudian mengetahui proses-proses bagaimana ide kreatif itu diciptakan dari teman-teman yang kampus lain gitu ya, ternyata kampus-kampus yang bagus gitu ya, punya beginning position yang bagus. Dari situ mulai belajar, oh caranya membuat ide seperti ini, caranya presentasi, menyusun naskah dan semacamnya seperti itu. Jadi ya ini sudah apa ya, kompetisi ke berapa saya nggak ngitung seperti itu. Tapi kalau untuk di tataran perkuliahan ya, ini kan termasuk di semester akhir, dan ini apakah juga memang sudah akhir gitu atau masih ada kesempatan sih sebenarnya begitu? Sebenarnya kalau saya melihat di kompetisi-kompetisi lain juga gitu ya, memang sebelum lulus saja gitu ya, sebelum lulus. Artinya memang idealnya di apa ya mulai masuk gitu ya, mulai masuk di semester-semester awal sampai nantinya semester 7 ini saya rasa memang sudah di titik apa ya akhir gitu ya. Akhir, ya, karena ya, pasti ya. udah fokusnya ke pengerjaan tugas akhir atau skripsi seperti itu. Gitu. Dan ya sudah apa ya, mungkin misalnya sudah mulai diubah gitu ya. Iya, ada betul. yang mungkin bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya S2 atau mungkin sudah memikirkan bagaimana mencari pekerjaan gitu betul. kan. Pikirannya memang sudah berubah seperti itu. Iya, betul. Dan jenengan awalnya mengikuti perlombaan LKTI atau mungkin beberapa lomba yang lainnya semester berapa jangan memulainya itu? Saya merasa telat ya Mas ya, telat. Karena waktu itu semester 4 akhir atau semester 5 awal. Akhir. Ya, semester 4 akhir dan 5 awal itu baru mulai lomba seperti itu. Jadi ya mungkin nggak banyak kesempatan yang saya ambil waktu itu ya. Idealnya biasanya semester Ideal berapa? semester 2 mungkin ya. Oh, Kalau 2 ya? satu kan biasanya waktu-waktu Masih untuk adaptasi, penyesuaian, betul, ya. adaptasi iklim-iklim perkuliahan, iklim-iklim akademik dan semacamnya, penyesuaian dengan dosen, dengan ekspektasi di prodi gitu ya. Jadi ya semester awal untuk adaptasi dulu, idealnya. Kemudian semester 2 baru nyoba kompetisi, nyoba misalnya ada kompetisi pendanaan, wirausaha, kemudian apply beasiswa mungkin dan semacamnya seperti itu. Jadi idealnya 2 ke 3 gitu ya, tapi saya ngerasa telat gitu. Telat ya. Semester 4 baru Semester mulai. 4. Tapi ya saya nggak pernah menyesali itu gitu ya, karena tadi Ya, karena kan sebuah proses iya, ya. itu gitu sebuah ya. proses perjalanan gitu ya. Perjalanan. Seperti Dan itu. ini menjadi masukan atau menjadi usulan apa Betul. ya? Ya masukan untuk para mahasiswa Untuk baru. teman-teman ya. mahasiswa Ini kan baru gitu ya. Mahasiswa baru ya ini ya. Ya, mahasiswa Biasanya. baru 2024 ini kan baru masuk ya, ini Baru masuk baru gitu ya. mau tes ini sepertinya. Gitu. Artinya ini ada kesempatan. Ada kesempatan, betul. Mulailah di semester ini penyesuaian kalau memang sudah punya target loh ya. Iya, Artinya di seorang mahasiswa kan idealisnya. Iya. Idealisnya itu kan sudah ada perencanaan Life ya. plan, Nah, ya. gitu. Life Itu plan nanti selama di kampus. selama di kampus targetnya berapa semester gitu kan? Ya. Itu paling tidak ada. Ada studi plan lah namanya ya, atau Gitu rencana kan? pembelajarannya, mau lulus berapa semester, apa yang kemudian dilakukan di kampus nantinya dan semacamnya. Saya rasa memang itu menjadi sebuah kebutuhan ya Iya, Mas ya. harus gitu kan. Ya, kalau nggak pasti apa ya, ngalor ngidul gitu lah, ikut Iya, arus kalau gitu. Ya cuman kos
kemudian kuliah, kos kuliah, Ya, kos kos kuliah. kantin pulang Iya, seperti itu. tiga itu Ya, K itu ya. Iya. Jadi memang harus punya plan yang jelas. Betul. Ya ketika memang harus masuk kuliah dari semester awal sampai nanti akhir itu targetnya berapa semester? Gitu kan Iya, ada. betul, perlu disusun gitu. Perlu Jadi disusun. apa yang tadi sekali lagi apa yang perlu dilakukan gitu. Karena ketika menjadi mahasiswa kan sebuah privilege gitu ya, Ya. sebuah hak istimewa karena tentu nggak banyak orang yang kemudian mendapatkan status seperti ini. Ya, Kemudian betul. makanya ketika kita mendapatkannya gitu ya, cara bersyukurnya kita adalah dengan memanfaatkannya seperti itu ya, memanfaatkannya untuk peluang-peluang pengembangan diri, peluang-peluang kebaikan dan tentu guru saya menyampaikan kalau setiap kita membuat ide atau gagasan atau apapun karya-karya itu jangan sampai itu manfaatnya untuk diri sendiri seperti itu. Misalnya saya buat media pembelajaran ya sama teman-teman sama kelompok saya kan juga fungsinya untuk mengefektifkan cara belajar ya. Dalam konteks ini aksara Jawa seperti itu. Jadi ngasih manfaat untuk dunia luar. Untuk dunia luar. Jadi Bajengan mengawalinya itu di semester 4. Di semester 4. Dengan lomba LKTI tingkat apa gitu, dan untuk mengetahui info-info itu biasanya didapatkan di mana, Mas? Didapatkan, nah ini mungkin teman-teman masa baru ya bisa gitu disimak kan? gitu ya, karena salah satu kunci atau survive hidup di kampus adalah up to date gitu ya. Harus tahu informasinya dari mana. Kemudian ya kita punya media sosial ya di satu smartphone ini banyak sekali media sosial di Instagram, Facebook, Twitter dan semacamnya, ya itu dimanfaatkan gitu untuk cari informasi lomba, kompetisi, beasiswa dan semacamnya. Pun juga dari memanfaatkan platform-platform yang ada di kampus gitu ya. Biasanya kalau di kampus kan ada media sosial, ada website-website khusus kompetisi, beasiswa dan semacamnya. Jadi memanfaatkan ya tadi apa yang kita punya selama di kampus. Iya, punya HP mahal-mahal nggak bisa digunakan Ya, untuk yang bermanfaat, untuk menghasilkannya percuma gitu kan. Betul. Apa bedanya kita dengan yang lain seperti itu? Iya. Jadi memang harus punya plan tersebut. Lihatlah gitu ya. Bergaulnya juga dengan orang-orang yang itu sangat mempengaruhi. Ya. Sangat mempengaruhi karena tadi orang yang semangat belajar juga ya. Iya, pentingnya membangun iklim gitu ya, membangun iklim, membangun lingkungan yang positif. Sekali lagi pasti ya kita akan dipengaruhi oleh 5 orang terdekat kita gitu ya. Itu kalau sebuah teori mengatakan seperti itu gitu. Jadi ya pilihlah 5 lingkungan atau 5 circle yang membuat diri kita bisa bertumbuh seperti itu dalam konteks belajar, dalam konteks pengembangan diri, pun dalam konteks dolan gitu. Iya. Artinya dolan tetap kebutuhan, cuma dolannya kemana kan ini yang benar jadi persoalan. Ini kalau Mas Lukman ini ngajinya di mana? Ngaji ya? Iya, ngaji, alhamdulillah ngaji di MTA cabang Pasar Kliwon ya. Oh, Pasar Kliwon. Lah ya dekat dengan studio. Dekat dengan studio. Iya. Pasar Kliwon, tapi kalau rumahnya? Rumah saya di Matisih di Karanganyar. Oh, tetangganya Mas Firman. Tetangganya Mas Firman. Dekat dengan rumahnya Mas Firman. Iya, 10 menit nyampe lah. Oh, 10 menit nyampe. Dan ini apakah juga termasuk kalau Mas Firman dulu di kuliahnya kan juga termasuk orang yang luar biasa semangatnya untuk mengejar prestasi itu. Ya, bisa dikatakan justru saya meneladani beliau gitu ya. Semangat dalam berorganisasi, semangat mengikuti kompetisi dan juga bagaimana menyesuaikan, menyeimbangkan gitu ya antara keduanya, organisasi dan juga prestasi ini kan kadang-kadang menjadi persoalan gitu ya Mas ya. Stereotipnya di mahasiswa kan kadang kalau aktif di organisasi biasanya prestasinya ketinggalan. Ya, apalagi nilainya jeblok ya. Apalagi nilainya jeblok. Ya, itu biasanya dikorbankan nilainya gitu ya. Atau yang aktif di prestasi biasanya dia nggak punya organisasi seperti itu. Tapi belajar dari Mas Firman dan juga teman-teman atau guru-guru yang lain bisa kok gitu ya. Bisa kok. Bisa diseimbangkan. Mas Lukman apa organisasinya di kampus? Alhamdulillah di kampus di BEM ya. Dan BEM sebagai wakil presiden BEM. Wah, wakil presiden loh ini. Wakil presiden sibuk loh. Tapi masih bisa ya wakil presiden semester tua gitu. Memang idealnya di semester ini kalau berorganisasi di di top leader gitu ya di kampus di semester 6 dan 7. Oh, di 6 dan 7 memang gitu ya. Ya. Dan ini sukses untuk belajarnya, prestasinya, kemudian organisasi, ngaji. Wow, tambah ini loh. 4 mungkin tambah 5 keluarga. Belum lagi ke masyarakat dan semacamnya gitu. Luar biasa. Dan ini menjadi contoh begitu ya, role model untuk adik-adik nantinya. Karena Mas Lukman pun juga ternyata juga melihat kakak-kakaknya dulu bagaimana, termasuk Mas Firman tadi juga. Nah, nanti Mas Lukman juga akan dilihat oleh adik-adik kelasnya gitu kan. Teman-teman kita di bawahnya, anak-anak saudara-saudara kita semuanya, warga-warga Masjid Tafsir Al-Quran gitu kan, untuk menjadi role model. Luar biasa begitu ya. Ya, kalau ada yang baiknya silahkan diambil gitu. Iya, harus. Jadi memang kuliah
kemudian prestasi oke, beasiswa juga oke berarti ya? Alhamdulillah beasiswa, dapat beasiswa dari pemerintah, kemudian dari yayasan luar ya, dari beasiswa rumah kepemimpinan, yang saya rasa itu menjadi salah satu katalisator gitu ya, atau pendorong diri saya untuk semakin bertumbuh gitu. Karena gini ya Mas ya, kalau kita nggak ada tuntutan untuk bertumbuh gitu ya, mungkin malas gitu ya, mager gitu. Betul. Nah, karena dibiayain dari beasiswa gitu kan. Nah, pemberi beasiswa kan ini nggak ngasih beasiswa secara percuma gitu ya. Artinya ada sesuatu yang diharapkan dari kita seperti itu. Nah, apa yang diharapkan ya, jadi kita menjadi the best version of me gitu ya. Sebaik-baik diri, versi terbaik dari kita dengan cara apa tadi, mengembangkan potensi-potensi yang memang ada di dalam diri kita kembangkan dengan cara yang paling optimal seperti itu. Luar biasa nih. Wah, saya harus ngimbangin nih. Ya. Luar biasa, dan ini menjadi pelecut, kemudian menjadi semangat untuk adik-adik kita yang saat ini mungkin baru masuk atau mungkin di semester 3 ini ya, semester 3 semester betul ya? ketiga ini ya. Kemudian pengen mendapatkan sesuatu atau mencari sesuatu di kampus, banyak hal yang bisa didapatkan. Banyak hal, gitu banyak ya, termasuk yang bisa prestasi, dimanfaatkan. organisasi, kemudian akademik, ini harus diseimbangkan gitu ya. Betul. Percayalah nanti ketika mungkin semuanya didapatkan, prestasi didapatkan, kemudian akademik, organisasi didapatkan, ketika nanti terjun ke dunia luar, dunia yang nyata gitu kan, bisa dikatakan itu. Iya, betul. Insya Allah akan lebih mudah. Ya, lebih siap gitu lebih ya. siap, lebih siap, mudah karena betul. sudah tergembleng di kampus. Betul. Itu saya rasa jadi pengalaman yang memang memang prosesnya berat ya. Prosesnya berat, menyusun naskah untuk kompetisi, kemudian juga menyeimbangkan akademik dan organisasi. Saya rasa itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang berat gitu ya. Tetapi dari proses yang berat itu gitu ya, akhirnya melahirkan sebuah kematangan personal gitu ya, kematangan pribadi yang saya rasa nanti kita akan lebih punya daya tahan gitu ya, punya endurance dalam berkiprah ataupun berperan di tengah-tengah masyarakat di luar seperti itu. Itu persiapkan ya untuk adik-adik tingkat gitu kan, untuk menjadi masa yang berprestasi gitu kan. Betul. Kemudian kalau kita masuk ke tema nih, nah ini kan yang diperlombakan kemudian ini adalah media pembelajaran bahasa Jawa. Padahal kan jurusannya di sastra Indonesia. Bukan di Jawa nih. Apa yang mungkin melatar belakangi Mas Lukman untuk mengambil karya ini gitu? Ya, pertama memang untuk dari segi kompetisi ya, dari tema dulu ya Mas ya. Dari tema sebenarnya saya tidak membatasi gitu ya, tidak membatasi topik penelitian saya atau karya-karya saya pada sejurusan dengan apa yang saya kerjakan hari ini gitu ya, di sastra Indonesia gitu. Tapi lebih dari itu, ketika memang bisa dipelajari gitu ya, tentu berusaha saya dalami dan juga membuat karya dari situ gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh gitu ya, tema di media pembelajaran bahasa Jawa. Kemudian dulu juga sempat bisnis plan juga ya, di membuat aplikasi. Oh gitu ya? Ya, kemudian terakhir itu LKTI di Padang ya, di Sumatera Barat, di Universitas Andalas, membuat teknologi pertanian gitu ya. Oh, beda-beda tema semua. Beda-beda, tapi sekali lagi, tapi pentingnya ada teman-teman yang punya spesifikasi itu ya. Artinya kita terlibat untuk membantu seperti itu. Nah, terkait dengan pembelajaran bahasa Jawa ya, menggunakan flashcard ya, flashcard dan juga Unusteko ini adalah salah satu media pembelajaran gitu ya. Jadi media pembelajaran aksara Jawa. Kenapa ini saya berangkat dari rendahnya literasi ya, skor literasi di Indonesia ya Mas ya, menurut laporan dari PISA atau Program for International Student Assessment. Indonesia ini mencatatkan skor terendah sejak tahun 2000. Dengan peringkat 13 dari 81 negara yang didata. 13 terbawah dari 81 negara yang didata. Sejak tahun 2000 ini, tahun 2022 yang paling rendah. Nah, dari situ nanti turunannya banyak Mas ya. Turunannya banyak. Literasi membaca saja rendah. Literasi membaca buku rendah, apalagi literasi dalam aksara Jawa. Ya, seperti itu. Yang kaitannya nanti pada pembelajaran bahasa Jawa, kemudian juga aspek-aspek kebudayaan Jawa seperti itu. Nah, dari rendahnya ini pada akhirnya teman-teman kita, adik-adik kita yang di SD dan juga SMA ataupun SMP yang masih memat pelajaran mata bahasa Jawa gitu ya, mata pelajaran bahasa Jawa, mereka kesulitan gitu ya, kesulitan untuk kemudian menerima pembelajarannya gitu ya, karena terbatasnya media pembelajaran gitu ya, yang tidak menarik, yang cenderung monoton begitu. Monoton, paling membaca LKS gitu ya. Membaca LKS ya udah selesai LKS-nya udah nggak dibaca lagi, besok kebutuhan untuk biasanya mau belajar kan UTS saja atau UAS saja seperti itu. Nah, karena tadi media pembelajaran nggak asik gitu. Jadi saya dan teman-teman di tim punya ide gitu ya untuk bagaimana mendelivery pembelajaran bahasa Jawa dengan menarik. Akhirnya kita membuat Unusteko tadi ya, media pembelajaran aksara Jawa berbasis Unusteko dengan berbantuan flashcard atau kartu seperti itu. Kartu gitu ya. Nah, jadi
ini adalah permainan yang sering digunakan oleh anak-anak gitu ya. Permainan yang sering digunakan oleh Gen Z gitu ya. Unosteko mungkin atau bahasa lainnya jenga ya. Jenga. Tapi gitu ya. Saya nggak paham lah ini permainan apa sih gitu. Iya, tapi kalau populernya teman-teman mungkin tahu di Unosteko ya, yang terdiri dari 54 balok gitu ya. Ada 3 susunan gitu ya, 3 susunan meningkat gitu ya. Kemudian nanti salah satu pemainnya akan mengambil gitu ya. Ini di layar ada. Di layar teman-teman yang menyimak di live streaming ya. Nanti diambil gitu ya, diambil boleh sisi yang manapun gitu ya, dimanapun kemudian ditaruh di atas seperti itu. Jadi permainannya ambil urut dari bawah terus letakkan atas atau bisa juga nggak diambil saja seperti itu. Diambil saja. Nah kemudian yang nanti pemain yang menjatuhkan gitu ya, menjatuhkan susunan itu yang kemudian kalah dan mendapatkan tantangan. Nah gitu. Tantangannya ada di flashcard nanti gitu Mas. Ada di flashcard. Itu nanti ada beberapa petunjuk. Ada beberapa petunjuk, ada pertanyaan tentang aksara Jawa atau perintah-perintah gitu ya. Misalnya ada pertanyaan apa arane anak bebek gitu ya. Tapi ditulis dengan bahasa Jawa. Aksara Jawa seperti itu. Yang aksara ya. Aksara ya, karena materi kita aksara. Konten materi kita aksara Jawa seperti itu. Jadi wacanen aksara Jawa ing ngisor iki. Nah, itu salah satunya seperti itu. Jadi sebenarnya itu menarik menarik minat siswa untuk kemudian lebih intens belajar gitu, karena pasti kan itu sesuatu yang menyenangkan begitu ya. Sehingga dengan ketertarikan itu mereka akan lebih mampu punya daya tarik untuk mempelajari, memahami, sehingga dari situ akan terbangun budaya literasi. Tidak hanya aksara Jawa, saya rasa ketika aksara Jawa sudah difahami gitu ya, mereka kan akan mudah membaca Latin gitu ya, sehingga itu tadi kemauan untuk kemudian bisa membaca ini yang kemudian kita menjadi poin dalam penyelesaian di topik ini seperti itu. Saya melihatnya ini adalah menarik begitu ya. Apalagi di bahasa Jawa, karena sebagian kita mungkin kalau kita melihat di wilayah Solo Raya atau bahkan Jawa Tengah begitu, kita orang Jawa gitu ya. Kita orang Jawa, kemudian anak-anak kita ya Jawa, tapi mereka ngobrol hariannya pun juga pakai bahasa Jawa. Ketika mungkin dihadapkan dengan permainan Unosteko ini, saya kira juga belum tentu paham dan bisa. Iya, betul. Ini mungkin salah satu pembelajaran yang menarik gitu ya. Betul, makanya untuk pelestarian bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sebenarnya kadang-kala ditanya apa alasan yang kemudian perlu kita melestarikan kan gitu ya. Tadi sekali lagi ini soal budaya, soal nilai-nilai luhur, soal norma-norma sosial yang ada di masyarakat gitu ya. Dengan adanya tantangan hari ini gitu ya, globalisasi yang begitu cepat, westernisasi yang begitu cepat gitu ya. Saya rasa ini mulai mengikis gitu ya. Bukan mengikis budayanya saja, enggak, tapi lebih dari itu mengikis nilai-nilai budaya gitu ya. Nilai-nilai luhur yang saya rasa ini bersesuaian dengan syariat Islam juga seperti itu ya. Ya karena tadi sekali lagi budaya-budaya Jawa khususnya yang tadi ya soal bagaimana bersikap, berperilaku ini memang kan tidak ada yang melanggar syariat seperti itu ya. Justru punya nilai-nilai yang dalam gitu ya, punya sopan santun yang tinggi, unggah-ungguh yang luar biasa seperti itu. Jadi poinnya adalah bagaimana kita mengembalikan gitu ya nilai-nilai norma-norma melalui kebudayaan dengan media aksara Jawa seperti itu. Dan ini mungkin yang menjadi nilai plus dan mencapai juara saya kira itu. Atau semuanya juga meskipun dengan bahasa Jawa juga misalkan yang diambil temanya, tapi kan ini ada satu nilai plus itu. Iya, premisnya mungkin sesuatu yang bisa diterima seperti itu ya. Gitu ya. Ya, menarik sekali nih. Tapi kita lihat dulu ini Mas Lukmannya. Kita akan hadirkan informasi terlebih dahulu untuk saudara kita semuanya. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa nanti Anda bisa bisa bergabung ya di telepon, WA atau SMS, atau Anda bisa meninggalkan komen di YouTube kami untuk bertanya. Silahkan, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program Presisi pagi hari ini. Tentu masih dengan Mas Lukman ya. Mas Lukman adalah mahasiswa UNS dan juga juara 1 LKTI Pordisnas Win Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2024. Kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita nih Mas ya tentang media pembelajaran bahasa Jawa ini khususnya begitu ya, yang menggunakan Unosteko berbasis flashcard begitu ya. Kemudian untuk penelitian yang Mas Lukman lakukan ini di mana? Ya, kami ambil tempat penelitiannya di SDN 2 Sidoarjo Klaten gitu ya. Oh, Klaten ya? SDN 2 Sidoarjo Klaten. Jauh ya? Ya, karena tadi salah satu tim kita gitu ya, itu di dekat sana, daerah sana gitu. Jadi memanfaatkan yang ada di sana, kemudian kita teliti gitu ya. Kita aplikasikan itu dengan siswanya, juga dengan penilaian dari guru gitu. Jadi memang ada angket yang sudah kita susun gitu ya untuk mengukur gitu ya seberapa efektivitas sih aplikasi atau media pembelajaran yang kita pakai ini gitu, dan ternyata hasilnya
87% efektif seperti itu. Efektif ya. Dan rata-rata anak-anak suka gitu. Iya, betul. Jadi ada ketertarikan, ada lebih bisa memahami dengan lebih efektif, artinya lebih cepat gitu ya, lebih cepat memahami daripada kemudian pembelajaran yang biasa seperti itu. Dan itu membutuhkan persiapan berapa lama ketika menjenengan melakukan sebuah penelitian atau mungkin menghasilkan satu karya inilah misalnya? Ya, itu ini ya proses yang panjang itu mungkin di penyusunan ide sama revisi seperti itu. Jadi tidak kemudian selesai sekali jadi gitu ya, tapi nanti kita kita dapat masukan feedback dari siswa, dari guru gitu ya. Jadi terutama dari guru yang paling penting gitu ya, dari segi kualitas misalnya ketika sudah mendapatkan revisi baru kita teliti lagi dan akhirnya tadi mendapatkan angka seperti itu. Jadi kalau prosesnya lama mungkin kita nggak bisa mengkalkulasi secara pasti gitu ya, karena mulai dan kemudian sampai akhir, sampai proses penyusunan selesai itu mungkin 3 bulan mungkin ya, 2 sampai 3 bulan seperti itu. Itu paling tidak gitu ya. Paling tidak. 3 bulan dari mungkin awal menentukan ide, betul, kemudian penyesuaian mendesain produk yang paling mungkin membutuhkan waktu, kemudian direvisi. Nah, baru setelah itu direvisi tidak selesai di situ gitu ya, tapi sekali lagi tadi menghitung atau mengkalkulasikan seberapa aktivitas media pembelajaran. Dan itu kan ada pembinaan dari kampus tentu ya, atau memang lepas itu? Dilepas, cuma memang konsultasinya kita dengan dosen pembimbing seperti itu. Tetap ada ya. Tapi memang secara keseluruhan penelitian ini ya memang dilakukan dari tim. Iya, dari tim seperti itu. Dosen pembimbing sifatnya sebagai konsultan seperti itulah. Oh gitu ya, alhamdulillah. Jadi memang ini murni karya yang dilakukan oleh teman-teman. Iya, teman-teman. Ya, murni yang dilakukan turun langsung dari menentukan ide, kemudian menentukan judul, kemudian pelaksanaan penelitian dan sampai menyusun hasil gitu ya. Iya, betul seperti itu. Dan memang terbukti tadi 80% ya. Itu anak-anak suka dengan atau mungkin minat gitu ya. Minat. Dengan apa yang dilakukan. Ya, keefektifannya yang diukur seperti itu. Gitu. Termasuk pembelajaran yang dilakukan ketika menggunakan itu akan lebih tepat guna biasanya gitu ya. Iya, betul. Karena dari konten itu kan kita konsultasikan juga dengan ahli materi. Ahli materi ini dalam hal ini adalah sekolah dan juga guru ya tentunya, untuk kemudian mengisi konten-konten yang diperlukan agar sesuai dengan kurikulum kan seperti itu ya. Jadi tidak sekedar kita ngasih pertanyaan, tidak sekedar kita ngasih tantangan harus membaca apa atau apa seperti apa, tapi tadi disesuaikan dengan kurikulum mereka seperti itu. Kemudian berikutnya dampaknya bisa jadi ke sekolahan yang menjadi penelitian atau memang ketika nanti itu dapat digunakan ya, itu bagaimana nanti ke depannya begitu? Apakah mungkin diusulkan ke sekolah-sekolah tertentu, bisa jadi itu bisa dijadikan acuan juga ya. Program ini kan kurikulum merdeka, mereka bebas menggunakan media-media yang digunakan. Betul, gitu kan. Sesuai dengan kalau di sekolah-sekolah baik di SD, kalau bahasa Jawa ini kan masih muatan lokal ya. Muatan lokal seperti itu. Ya. Dan artinya kan mungkin butuh perjuangan tersendiri. Iya, butuh perjuangan sendiri karena untuk misal memasukkan mata kuliah atau mata pelajaran mata pelajaran di muatan lokal kan tidak kemudian semudah sekolah mengakses seperti itu. Betul. Harus ada ACC dari pemerintah kabupaten khususnya gitu ya. Kalau itu di daerah-daerah seperti itu. Sehingga dalam hal ini ya Mas ya, mungkin tempat penelitian kita tuh di SDN 2 Sidoarwana Klaten gitu ya. Akan tetapi di gagasan yang kita angkat di Pordines kemarin itu kita menggunakan pendekatan pentahelix. Jadi itu yang kemudian coba kita tawarkan gitu ya. Jadi dari segi penelitiannya kita selesai tadi ya, di keefektifan hasil tersebut. Tapi untuk perkembangannya bagaimana? Nah, ini kita tawarkan menggunakan pendekatan pentahelix atau pendekatan menggunakan 5 unsur atau stakeholder gitu ya. Yang pertama tentu dari pemerintah, government. Nah, dalam hal ini nanti pemerintah ini fungsinya adalah untuk kemudian membuat regulasi agar bagaimana media pembelajaran ini bisa diaplikasikan begitu di banyak sekolah seperti itu. Karena tadi terbukti efektif di SDN 2 Sidoarwana Klaten seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari sekolah tadi ya, dari akademisi akademisi dalam hal ini tentu juga dari rekan-rekan mahasiswa dan juga misalnya dari kampus ya. Dan dalam hal ini bertanggung jawab ataupun melakukan pengembangan terkait dengan media pembelajaran ini seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah swasta. Nah, swasta dalam hal ini adalah tadi kita butuh tools kan ya Mas ya, butuh alat-alat tadi, Unosteko, flashcard dan semacamnya. Ada juga buku panduan. Nah, itu yang diproduksi swasta kemudian kayak itu. Kemudian yang keempat adalah media gitu ya. Media dalam hal ini tentu ya media-media seperti itu ya. Untuk mempublikasikan, untuk kemudian bisa mempopulerkan lah tentang penggunaan media pembelajaran ini gitu. Sehingga dari pendekatan menggunakan pentahelix atau 5 unsur ini harapannya adalah media pembelajaran ini tidak hanya
di satu selesai ini tok gitu ya, atau bisa diaplikasikan di banyak. Artinya ketika sudah melakukan penelitian ya tidak hanya berhenti di hasil penelitian saja. Betul. Artinya berguna dan ini menjadi masukan untuk pemerintah atau dinas pendidikan begitu ya. Ternyata ini tepat guna juga ketika media pembelajaran yang digunakan ini. Tentu. Tapi memang ya tidak semudah membelikan telapak tangan. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan, apalagi tadi melibatkan 5 unsur ya. Yang kelima adalah masyarakat tadi kan. Artinya perlu ada kesiapan sumber daya manusia seperti itu. Nah, itu yang saya rasa butuh proses, butuh waktu ya untuk tadi menghasilkan SDM yang siap mengimplementasikan kebijakan seperti itu. Baik, ada telepon ini Mas yang ada di WA. Kita coba sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, tidak tersambung nih, sinyalnya jelek ini ya. Coba lagi di telepon gitu ya untuk bertanya dengan Mas Lukman. Dan ini ada komen yang ada di YouTube ini Mas. Coba kita bacakan ini ya. Yang pertama dari Pak Hendrik Bobi. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Kemudian Mas Mble, harusnya obrolan seperti ini yang diperbanyak. Wah, bagus ini ya. Masukan bagus untuk Mas produser. Gitu ya. Kemudian Mas Mble lagi nih. Mas Lukman, apa yang akan dipesankan kepada adik-adik agar punya semangat khususnya yang sering gagal? Ya. Kemudian Pak Suroso bin Surahman, Barakallah Mas Lukman gitu ya, kasih emot jempol. Gitu ya. Gimana untuk barangkali pesan untuk adik-adik tingkat atau mungkin yang saat ini masih di kelas 3 SMA yang mungkin sudah punya pandangan gitu ya. Ini kan juga menjadi persiapan ya. Apa ini yang dipesankan? Pertama untuk teman-teman yang akan lulus gitu ya, akan lulus dan akan memasuki pendidikan selanjutnya, terutama di program sarjana ataupun misalnya di diploma, yang intinya nanti di dunia perkuliahan. Pentingnya untuk membuat life plan gitu ya, atau rencana hidup. Karena dulu alhamdulillahnya waktu saya di SMA juga mendapatkan beasiswa bakti muda, beasiswa aktivis muda Seloraya kepanjangannya ya waktu itu, dan di situ diminta untuk membuat life plan gitu ya. Life plan nanti kalau kamu di kampus, kamu akan tadi sekali lagi ya, lulus berapa semester, apa yang akan kamu kerjakan, apa yang akan kamu ikuti dan semacam itu dibuat life plan. Tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, tahun keempat ngapain. Nah, itu dibuat plan atau rencana seperti itu ya, dan kemungkinan terburuk. Artinya misalnya kalau di ya Mas ya, di semester atau di tahun kedua apply beasiswa gitu ya, tapi ternyata nggak dapat. Nah, beasiswa apa lagi yang akan dicapai seperti itu. Jadi membuat life plan untuk teman-teman yang akan lulus gitu ya. Pentingnya kemudian juga yang paling penting adalah memahami tentang program studi atau jurusan yang teman-teman akan ambil seperti itu, karena itu yang akan menentukan iklim belajar, kemudian karir pasca kampusnya seperti apa dan semacamnya seperti itu. Jadi benar-benar dipahami. Kemudian untuk teman-teman yang masih di tingkat 1 atau tingkat 2 ya, di mahasiswa semester 1 hari ini atau di semester ketiga hari ini, guru saya menyampaikan knock all your doors gitu ya, atau dobraklah semua pintu gitu. Ini kan istilah yang mengerikan ya, dobraklah semua pintu gitu. Tapi pintu di sini apa sih gitu ya? Tadi pintu-pintu adalah pintu-pintu ataupun dimensi-dimensi yang kita bisa optimal di dalamnya. Misalnya tadi ya Mas ya, dari dimensi prestasi akademik gitu ya. Limit kita sampai mana gitu ya? Kalau kita berkuliah, IP kita sampai seberapa jauh gitu ya, yang bisa kita maksimalkan gitu. Ya misal mentoknya di 3,8, ya udah, mungkin itu mentok kita. Tapi terus diikhtiarkan gitu ya, agar tetap bisa naik dan semakin banyak pintu yang terdobrak di ranah prestasi akademik seperti itu. Kemudian pintu yang kedua misalnya pintu di ranah organisasi gitu ya. Karir kita organisasi paling mocar di mana seperti itu. Jadi staf aja atau jadi sekretaris atau jadi ketua seperti itu. Nah, belum yang lain lagi misalnya di bidang kewirausahaan gitu ya. Apakah kita sudah mau mencoba berwirausaha dan sejauh mana wirausaha yang bisa kita ikhtiarkan gitu ya. Apakah misalnya ikut pendanaan kemudian bisa berjalan 1 tahun, syukur-syukur bisa tambah cabang dan semacamnya gitu ya, buka cabang. Nah, jadi sekali lagi dobraklah banyak pintu seperti itu. Pintu akademik, pintu prestasi, pintu organisasi, pintu berwirausaha misalnya, atau di bidang yang lain juga, seni dan bakat, kemudian juga ada aksi-aksi kemanusiaan ataupun aksi sosial dan semacamnya. Gitu. Jadi berprestasi itu tidak hanya ikut lomba tok seperti itu ya bahasanya. Karena jadi masa prestasi itu tadi sekali lagi nggak cuma menang di kompetisi tok gitu ya, tetapi ada banyak aspek yang kemudian dinilai seperti itu, dari karir organisasi, dari yang sekarang lagi diikhtiarkan itu adalah ini ya Mas ya, penghargaan. Penghargaan itu misalnya teman-teman tadi ya bikin produk seperti ini gitu ya, kemudian dihakikan
atau hak kekayaan intelektual. Itu punya nilai yang bagus gitu ketika nanti diajukan sebagai salah satu capaian unggulan di mahasiswa berprestasi seperti itu. Wah, ini ya. Jadi memang pesannya harus ada life plan tadi ya. Ya. Life plan betul, itu sangat penting. Perencanaan itu penting gitu kan. Dari nanti masuk kuliah sampai akhir itu semester berapa? Gitu ya, betul. Molor kok sampai semester 14 gitu. Apalagi karena nggak ada kendala dan semacamnya gitu kan, nggak ada alasan-alasan yang membenarkan seperti itu. Karena biasanya ketika sudah masuk organisasi kuliahnya telat ya, lulusnya keasikan di organisasi gitu ya. Semester 14 baru lulus. Nah makanya itu sudah injury time. Perlunya dibuat timeline seperti itu. Oh, batasnya organisasi sampai sini gitu. Ya udah, jangan kemudian keasikan larut-larut dan seperti itu gitu. Jadi yang sudah dilakukan oleh Mas Lukman ini adalah perencanaan yang memang dibuat gitu ya dari awal kemudian sampai akhir. Kalau boleh spill pencapaian yang sudah dilakukan di misalkan tahun ini apa aja Mas? Iya. Tahun ini tadi ya alhamdulillah sudah mengikuti beberapa kompetisi gitu ya. Kompetisi. Yang namanya kompetisi ada yang juara ada yang enggak gitu ya. Biasa gitu ya. Tapi alhamdulillahnya adalah tentu di setiap kompetisi gitu ya pasti ada pelajaran yang saya dapatkan gitu ya. Misalnya di tahun ini tuh juga alhamdulillahnya sudah pergi ke beberapa wilayah gitu ya. Terakhir ke Padang Sumatera Barat ya di Universitas Andalas dan alhamdulillah waktu itu juara 1 juga LKTI juga seperti itu. Ini sesudah ini atau sebelum? Sesudah itu. Oh sudah ini baru, berarti yang bahasa Jawa ya, pekan pertama bulan ini gitu ya. Pekan pertama. Oh ini berarti baru pulang ya? Ya baru pulang. Kemudian di akhir September lalu juga dari Lombok ya. Dari kompetisi LKTI juga di Lombok di Universitas Mataram tapi belum berhasil gitu ya. Cuma sekali lagi itu yang kemudian menjadi sebuah proses gitu ya. Yang sebuah proses yang akan mematangkan diri kita. Itu di segi kompetisi. Kemudian di segi organisasi alhamdulillah tahun ini diamanahi teman-teman gitu ya di organisasi jadi Wakil Presiden BEM UNS tahun 2024. Wakil Presiden BEM UNS yang universitas berarti ya? Universitas seperti itu. Berarti yang pusat kan? Iya. Alhamdulillah. Kemudian kalau lainnya ada organisasi yang masih ditekuni? Kalau di kemajelisan misal di Imamta ya. Imamta, ya, jelas loh. Masuk MTA harus masuk Imamta. Ya, apalagi teman-teman mahasiswa ya harus mengoptimalkan diri di majelis juga, di rumah dan di luar seperti itu. Jadi kalau organisasi itu, prestasi itu dan ya kita sembari menyusun tadi ya karena di akademik juga penting kan tadi ya menyusun proposal skripsi dan tugas-tugas yang lain. Ya. Jadi di semester berapa? 7 sekarang ya? Iya, semester 7. Semester 7 ngurus BEM jalan, kemudian prestasi juga jalan, ternyata asiknya juga bisa muter-muter Indonesia. Iya, betul. Itu bonus ya. Bonus ya. Padang, Lombok gitu ya, termasuk yang tadi Riau. Gitu. Wow, asik sekali ternyata bisa tahu kondisi kampus-kampus yang ada di luar Jawa juga ternyata. Itu yang mempengaruhi Mas justru ya. Jadi seperti ini teman-teman semua. Ketika kita tahu kondisi kampus di luar gitu ya, maka ketika ada hal-hal yang kemudian bisa kita contoh gitu ya, hal-hal baik yang bisa kita contoh, pasti kita bertekad untuk membuat kondisi ideal seperti itu ya. Tadi teman-teman pasti misalnya saya juga punya teman di UI, di UGM, di ITB, di ITS, mereka punya iklim belajar yang berbeda seperti itu. Dan itu bisa diterapkan juga ternyata. Iya betul itu. Kalau memang itu bisa menjadi masukan yang bagus gitu ya. Iya betul sekali lagi itu. Ternyata di kampus luar tuh mereka belajarnya seperti ini, metode belajarnya seperti ini gitu. Ini bisa kita contoh gitu. Tapi kalau mungkin nggak pernah keluar gitu ya, mohon maaf misalnya hanya di kampus saja gitu, ya mereka taunya itu aja gitu ya. Cara belajar seperti itu, cara berorganisasi seperti itu. Cara membangun ide, membangun gagasan seperti itu gitu. Cuma ketika kita keluar, kita punya banyak inspirasi. Batasannya semakin luas gitu ya. Betul. Kalau di UNS saja, ya yang sering terlihat di UNS seperti itu ya seperti itu ya. Budayanya seperti itu ya seperti itu. Ya meskipun sudah bagus, tetapi ada loh di luar yang gitu. Baik yang bisa kita aplikasikan gitu ternyata. Gitu. Jadi, dan itu bisa menjadikan menciptakan iklim yang baru juga di UNS sih. Ternyata gitu kan. Ya, lebih baik kita bawa ke UNS, kita bawa ke lingkungan kita seperti itu. Jadi kita berusaha meresonansi atau memberikan inspirasi untuk lingkungan sekitar seperti itu. Ini. Jadi tetap semangat selalu ini ya. Bagaimana tipnya untuk selalu menjaga semangat ini Mas? Pernah nggak mungkin ada satu masa gitu ya, titik di mana lemah gitu ya, wah apa ya, terus ngapain ini pernah terjadi nggak sih? Sering pasti. Sering ya? Sering pasti ya. Ternyata sering loh ini, ini menjadi pemahaman para adik-adik gitu. Ternyata kondisi capek.
pasti kondisi ada capek, ya. kondisi futur mungkin ya, kondisi tidak bersemangat, itu pasti ada. Karena kita manusia tentu terbatas ya, terbatas dari segi pemikiran, terbatas dari segi waktu, terbatas dari segi tenaga dan semacamnya gitu. Jadi untuk kondisi seperti itu pasti ada gitu Pasti. ya. Cuma apa yang mungkin dilakukan pada saat-saat kondisi itu untuk bisa menjaga kita harus terus semangat gitu ya? Ya, tentu pertama pesan guru saya untuk menjaga semangat dalam hal ini misalnya konteks spiritual itu sangat penting gitu ya. Kondisi ruhiyah kita sangat penting. Ini sangat-sangat mempengaruhi gitu ya, karena amal yaumiyah kita akan berdampak pada performa kita sehari-hari seperti itu. Jadi kalau misalnya mohon maaf amal yaumiyahnya berantakan seperti itu ya, amal-amal kesehariannya berantakan, pasti akan berpengaruh ke kehidupannya di luar, di kuliahnya. Jadi kalaupun misalnya gitu ya Mas ya, kondisi capek minimal itu ditinggalkan terlebih dahulu seperti itu. Yang tadi ya. Ya, yang wajib-wajib, yang sunah-sunah tapi yang bisa dilakukan jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah mencari inspirasi gitu ya. Inspirasi di sini, nah ini bebas nih teman-teman biasanya doping stresnya seperti apa gitu ya. Ya kalau saya kan nggak ngegame ya, tapi boleh misalnya teman-teman capek gitu ya, alokasikan waktu 2 jam atau 1 jam untuk ngegame nggak masalah seperti itu. Tapi jangan berlarut ya. Jangan berlarut. Kalaupun saya misalnya gitu ya, saya lebih sering keluar gitu ya. Healing ya. Iya healing sendiri ya tapi. Oh sendiri. Ya sendiri untuk kemudian tadi menenangkan pikiran lah seperti itu. Kemana biasanya? Teman-teman yang di Soleh di mana? Di ini ya kopi gitu ya misalnya. Ya kayak lagi ya butuh waktu untuk personal space lah ya untuk sendiri dan semacamnya. Jadi capek pasti ada gitu ya, nggak mungkin nggak sebagai manusia yang terbatas seperti itu. Mas lagi teman-teman harus tahu caranya gitu ya, cara dirinya untuk tadi ya bangkit atau coping stresnya seperti apa gitu. Boleh dengan yang penting tadi tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga tetap dalam kondisi yang kemudian sadar. Artinya sadar ini adalah ini kita nggak bisa nih, kita butuh personal space tapi 2 hari seperti itu. Jadi kan banyak yang kita tinggalkan tuh. Mungkin kadang-kadang kondisi sadarnya ini yang mungkin butuh. Iya betul. Yang kebablasan biasanya. Betul. Jadi sekali lagi tetap tahu batasan, tapi tahu ya, karena pasti diri kita lebih kenal lah. Kita ini kalau capek obatnya apa seperti itu. Betul. Jadi memang kita sendiri yang tahu batasan diri kita, betul. Bagaimana menciptakan diri kita ini untuk bagaimana ya diri kita sendiri yang harus mengatur gitu kan, membatasi. Jadi kemudian budaya masing-masing ketika memang kita mengalami yang namanya futur tadi, kita harus bagaimana, healingnya bagaimana, ya setiap orang beda-beda tentu, menciptakan beda-beda, tapi jangan sampai ke hal yang negatif. Itu dengan catatan tadi tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat gitu ya, dan juga jangan sampai berlarut-larut. Yang menjadi benteng adalah kondisi ruhiyahnya harus tetap dijaga. Iya betul. Minimal itu paling itu ya. Tidak ditinggalkan seperti jangan sampai tertinggalkan sholat, kemudian sholat wajib, sholat sunnah. Iya, sholat sunnah yang biasa dilakukan, misalnya duha harus ataupun dijaga, ya tetap gitu ya. yang dijaga. Baik, luar biasa ini. Menjadi motivasi untuk kita semuanya tentunya begitu ya. Di akhir nih Mas, ini tak terasa 1 jam perbincangan kita. Barangkali kalau mungkin masih ada waktu lagi, nanti bisa berbagi prestasi lagi gitu ya untuk selesai kita semuanya. Yang terakhir Mas Lukman, apa yang mungkin jadi pesan untuk para pendengar semuanya dengan ya mungkin bisa di Gen Z ya. Gen Z ya. Setelah Z nggak ada ya. Gen Alpha atau sekarang ya. Apa yang mungkin bisa dipesankan untuk pelecut lah semangat gitu ya. Baik teman-teman semua, satu pesan guru saya adalah kita ini akan berharga gitu ya. Kita ini akan berharga ketika kita bisa melakukan orang lain tidak bisa seperti itu ya. Nah, kita bisa berharga ketika orang lain tidak bisa melakukannya. Artinya di sini pentingnya kita berperan dengan peran yang terbaik seperti itu. Apapun peran teman-teman semua gitu ya. Tidak kemudian kita mengecilkan diri gitu ya. Wah, ini cuma jadi ketua organisasi di tingkat prodi atau prestasi tapi prestasinya di tingkat kabupaten saja dan semacamnya gitu, enggak gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa berproses, kita bisa mencapai the best version of me gitu ya. Mencapai versi terbaik dari diri kita gitu. Jadi komparasinya bukan orang lain gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang Gen Z ini bermasalah di sini gitu ya. Di isu-isu mental health gitu ya. Kadang kita membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain gitu ya. Wah, itu mah capek sendiri. Nah, itu padahal capek sendiri gitu ya. Maka fokuslah pada diri sendiri gitu ya. Berusaha untuk fokus tadi dengan perencanaan yang matang. Karena sebaik-baik hasil adalah yang direncanakan. Jadi kita mengikhtiarkan tentu dengan hasil yang terbaik
tapi juga dengan cara yang terbaik seperti itu. Dan sekali lagi tidak meninggalkan hal-hal yang kemudian menjadi kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita dalam konteks orang tua, jadi kita menjadi seorang yang berbakti seperti itu. Atau konteks kita sebagai mahasiswa berarti akademinya jangan sampai tertinggal gitu ya. Konteks kita sebagai hamba, ibadahnya jangan sampai tertinggal gitu ya. Jadi hal-hal yang pokok ini jangan sampai tertinggal dulu. Seperti itu, karena pasti kalau ada salah satu yang tertinggal, hidup kita udah nggak seimbang seperti itu. Berantakan gitu ya. Jadi ada ketimpangan gitu ya. Ketimpangan harus betul. Seimbang memang gitu. Harus seimbang meskipun tadi berat gitu. Dan membutuhkan perjuangan juga begitu. Kalau spill sedikit nih, IP-nya berapa terakhir? Ini ya karena ya 3,76. Oh iya, ini lumayan lah. Semoga nggak turun ya. Iya, semoga nggak turun. Karena ini sambi organisasi, di sambi lain gitu. Sudah kumlot toh? Ya kalau nanti bisa semester 8 insya Allah bisa kumlot. Bisa ya, gitu. Alhamdulillah. Jadi mohon doanya juga. Ini di akhir ya, mudah-mudahan nanti lulus tepat waktu gitu. Amin, amin. Nah, ini masih tepat waktu kan? Semoga masih. Terima kasih sekali Mas Lukman ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk obrolan kita pagi hari ini, memotivasi adik-adik saudara kita semuanya tentunya, atau para orang tua yang mempunyai putra dan putrinya, tentu dimotivasi kembali gitu. Untuk pendidikan itu penting sekali ternyata gitu kan, untuk masa depan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mas Lukman, selamat beraktivitas kembali ke kampus lagi nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk presisi pagi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Irwan Firman, Switzerman, Alofika Akbar, dan Samif Talfidos pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian termasuk perbuatan mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada